Assalamualaikum Ananda, tetap semangat belajar ya. Hari ini di tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Masih ingat kan dengan negara-negara ASEAN? Kita intip faunanya ya. Mari kita mengenal hewan berikut ini. Yang pertama adalah gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Berikutnya adalah ikan tuna. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautnya tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ketiga adalah burung takurdahan. Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negaranya. Bagaimana ya cara mereka berkembang biak? Ada 3 cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Kedua, vivipar atau beranak. Dan yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan beranak. Yang pertama, ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada umumnya, telur akan dierami induknya sampai menetas. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya, penyu dan ayam. Yang kedua, vivipar. Vivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Perkembangbiakan ini umumnya terjadi pada hewan mamalia atau hewan menyusui. Ciri-ciri hewan vivipar adalah memiliki puting susu, memiliki daun telinga, penutup tubuh berupa rambut. Dan biasanya hewan ini adalah kelompok mamalia. Contohnya adalah gajah dan sapi. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induknya sampai telur itu menetas. Setelah menetas, individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Contohnya adalah ular dan ikan hiu. Tahukah kamu bagaimana cara paus berkembang biak? Mari perhatikan video berikut ini. Ternyata ikan paus berkembang biak dengan cara beranak. Nah, tugas Ananda sekarang adalah silahkan dikelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam kotak ke dalam diagram Venn seperti pada contoh. Hewan-hewan tersebut banyak manfaatnya bagi kita, termasuk juga bagi negara-negara ASEAN. Di antaranya adalah untuk dijual di dalam negeri dan bahkan diekspor ke luar negeri. Sekarang,
Mari kita lanjutkan mengenal kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan hasil minyak bumi dan gas alamnya. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kedua adalah Filipina. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Filipina adalah petani. Beberapa produk unggulan pertanian yang diekspor adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Ketiga, Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. 4. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong sangat subur. Hasil pertanian besarnya adalah padi dan karet. 5. Negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati aliran Sungai Mekong. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utamanya adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Ketujuh, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil pertanian utamanya. Myanmar termasuk negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. 8. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN. Letaknya sangat strategis dan menjadi negara transit teramai di Asia. Yang kesembilan adalah Thailand. Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di Thailand. Saat ini penghasilan utamanya adalah sektor pariwisata karena bangunan budayanya yang sangat unik. Dan yang terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari perang, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata mendukung perkembangan perekonomiannya. Bidang pendukung lainnya adalah perhotelan, restoran, dan transportasi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.